gambar video apa kok video apa? Foto ini ya? Ini 9 istri Bung Karno. Salah satu cita-cita kami itu mendirikan museum untuk perempuan-perempuan di sekitar Bung Karno sebenarnya. Gitu? Kan ada Sarina. Orang nggak itu kan istri Resminya 9 ini ya. Termasuk Ibu Ratna Sari Dewi. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini sebagian dari koleksi keluarga Bung Karno. Sebagian memang kita sudah dari dulu kita miliki. Sebagian juga ini ada pusaka-pusaka Peninggalan. ya pada saat pusaka-pusaka leluhur ya. Ada yang model Majapahit, Mataram, ada yang model Dayak. Ini udah Yang samurai. Samurai. Iya. Ini Bung Karno dengan pemimpin dunia. Jadi ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Siapapun Kita boleh. persilakan siapapun yang datang silakan. Yeah. Ya lebih rileks lah Senator, kita duduk dulu. Aduh, luar biasa ya. Jadi kalau berbicara tentang negara, kebangsaan, ya kita menyadari Indonesia ini luar biasa besarnya, bangsa yang besar, ya, bangsa yang banyak. Jadi memang problematikanya juga banyak. Tapi memang kesepakatan tadi bahwa Pancasila, NKRI sesuai Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan dulu pendiri-pendiri, ya ini yang harus tetap dijaga gitu. Ya, benar. Tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang saya ingin perkembangan Bali. Entah 10 tahun yang lalu, entah 15 atau 20 tahun yang lalu, dengan sekarang apa yang bisa didapat dari seorang senator AWK terkait dengan Bali? Jadi ada salah satu tujuan pragmatis saya mengikuti suatu jalur politik lewat pemilu dan akhirnya sekarang ada duduk di DPD. Itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan Bali secara cepat seperti itu. Nah, kita mengakui bahwa Bali ini sampai sekarang masih terdiskriminasi sebenarnya. Baik dari politik kebijakan, baik dari misalkan politik anggaran. Tidak usah jauh-jauh. Misalkan tahun 2021 ini salah satu kebijakan dari produk aturan undang-undang omnibus tentang cipta kerja. Beberapa bulan yang lalu kita dengar bahwa Bapak Presiden memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha di 5 provinsi kalau tidak salah untuk ada suatu izin tentang pendirian pabrik minuman keras. Padahal ini salah satunya adalah Bali dengan beberapa provinsi Indonesia Timur yang merupakan minoritas. Tetapi apa yang terjadi? Di pusat, lembaga-lembaga mayoritas ini teriak. Tidak setuju dengan ada suatu pendirian pabrik miras. Padahal di Bali memiliki pabrik arak. Kita punya kultur arak ya. Ini terjadi 2021 dan itulah wujud diskriminasi sebenarnya. Walaupun saya sayangkan Pak Presiden mencabut lembaran dari keputusan Presiden itu. Ini yang nyata di depan mata. Yang nomor 2, ada contoh lain lagi bagaimana misalkan Bali ini tidak mendapatkan bagian dari kue atau dana devisa pariwisata yang sangat besar. Kita tahu bahwa di Bali ini ada 4,3 juta penduduk yang tinggal di Pulau Bali dan ada 8 juta turis setiap tahunnya sebelum pandemi. Nah, maka dari itu dengan 12 juta orang per tahun kita ini sudah berkontribusi. Pertama tentang citra bangsa, bagaimana Bali menjadi tuan rumah IMF, World Bank misalkan, APEC, tuan rumah dari WTO dan lain sebagainya. Tetapi kontribusi untuk politik anggaran keuangan kita ini sangat minim. Ya, dan saya kira 9 kabupaten di Bali dengan suatu beban sejarah, beban ritual agama, mempreservasi kebudayaan kita, kesenian kita punya subak, kita punya orang-orang Bali yang menjadi etalase Nusantara, dengan hanya mungkin dana cuman 7 triliun, 8 triliun itu kurang sekali. Sangat kurang. Dibandingkan misalkan DKI Jakarta yang sudah hampir 100 triliun per tahun. Nah, dibandingkan dengan Riau, misalkan yang memiliki minyak bumi, dibandingkan dengan otsusnya Papua dan Aceh. Jadi, saya merasa, saya jengah juga nih. Ini kok Bali ini kalau sudah urusan konferensi internasional, ada presiden-presiden asing datang, selalu Bali itu didorong dan dijual.
tetapi rakyat kami masih menderita. Dan sekarang saja di masa pandemi, dari 34 provinsi, Bali yang paling menderita. Dan saya juga merasa bahwa perhatian dari pemerintah Republik Pemerintah Indonesia belum maksimal. Nah, inilah tujuan kami ada di legislatif. Ya, tetapi walaupun perjuangan kami banyak hambatan karena Bali juga harus bersaing dengan 500 kabupaten dan 33 provinsi, tapi ada dua sebenarnya langkah yang sedang saya usahakan bersama pemerintah Bali, bersama DPR juga, yaitu pertama menggolkan rancangan undang-undang Provinsi Bali yang sudah masuk ke dalam prolegnas sampai 2024. Yang kedua adalah merubah dan mengganti Undang-Undang 33 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi kalau ada dua undang-undang ini sudah berhasil goal, dan semoga Pak Jokowi berterima kasih kepada rakyat Bali yang telah memenangkan Bapak Presiden 92%. Makanya sering di Jakarta saya ingatkan kepada eksekutif, ayo dong ingat Bali, Bapak Presiden, Bapak Menteri. Bali ini, rakyat Bali ini, umat Hindu yang sebagian besar yang pendukung Pak Jokowi ini sudah memberikan kado 92%. Yang Mbok sekarang balas. Ya balasnya mungkin dengan dibuatkan jalan tol, dengan dibuatkan airport di Buleleng, dengan dibuatkan bendungan. Tetapi di luar infrastruktur itu ada yang kami perlukan lebih, yaitu undang-undang Bali. Ini komunikasi jalur itu nyampe ke Presiden. Ya. Bagaimana Senator? Jadi kalau saya ini kan selain jalur di DPD RI, kita kan punya jalur Soekarno Center. Jadi dua jalur inilah yang kita pakai. Kalau di DPD selalu kita intens. Setiap rapat dengan menteri, setiap saat saya mungkin termasuk senator yang paling sering mengirimkan korespondensi dengan Bapak Presiden. Apapun tentang Bali kita selalu all out. Nah, untuk di jalur Soekarno Center tentu kita komunikasi dengan petinggi-petinggi lah Republik di ring 1 untuk bisa berjuang untuk Bali di bidang apapun ya. Jadi Manipol Usdek ini luar biasa. Dua jalur apapun caranya kita pakai seperti itu. Baik. Nah, ini kan tadi cukup menarik ya. Jadi Bali yang data kita lah sebelum pandemi kan sekian triliun ya, yang 30% devisa. Ya, devisa yang disumbangkan karena pariwisata. Ya. Nah, sekarang pandemi pariwisata kehajar dan sangat dirasakan hari ini Bali. Sudah hampir 1,5 tahun. Ya, kadang-kala hope-nya itu masyarakat ini hilang. Ya. Angin surga kalau bahasa Inggris. PHP. Seperti itu. Nah, apa yang menjadi ininya si senator supaya apakah belajar dari masa pandemi inilah maksud saya. Apakah pariwisata Bali perlu berpikirkan lagi ada sektor lain belajar dari hal ini? Bagaimana Pak? Jadi begini, kalau dibilang bahwa 4,3 juta orang Bali direct langsung kepada pariwisata itu salah ya, dalam artian yang bekerja di dunia pariwisata itu less dari 1 juta orang. Ya, maksudnya yang direct langsung. Nah, tetapi secara keuangan daerah APBD memang sangat tergantung, termasuk juga daya beli masyarakat. Nah, sekarang dengan adanya pandemi yang sudah hampir 14 bulan lebih ini, kita sekarang kalau orang Bali ada yang namanya mulat sarire, itu introspeksi diri. Nah, jadi ke depan perlu dipikirkan suatu ladang-ladang ekonomi di luar dunia pariwisata. Dan mungkin secara alamiah semesta ini sudah mengajarkan rakyat Bali untuk kembali misalkan ke pertanian. Nah, sekarang kita lihat banyak kalangan pariwisata kembali ke desa, banyak misalkan kembali menjadi nelayan. Sekarang bagaimana peternakan sudah mulai bangkit lagi. Nah, artinya banyak juga yang sudah mulai mencoba suatu bisnis-bisnis di luar pariwisata. Dan saya selalu memesankan ketika misalkan pariwisata kembali dan pulih lagi, jangan pernah ditinggalkan lagi sektor-sektor yang ada di luar pariwisata. Jadi semuanya harus berjalan. Dan itu memungkinkan. Pertanian kita angkat lagi ini. Ya. Jadi kalau kita lihat mapping misalkan dari 9 kabupaten, kita lihat Jembrana, Buleleng, Karangasem, Klungkung, kemudian Nusa Penida misalkan dengan rumput lautnya dan perikanan. Gianyar sebagian ini masih banyak
sawah dan Hijaunya kebun. ya. Hijaunya. Taban. Ya, mungkin yang Tabanan ya, Tabanan pun itu di daerah Selemadeg begitu. Tapi kalau kita lihat kota Denpasar, mungkin sudah tidak ada lahan pertanian lagi, udah jarang. Kemudian Badung pun hanya Badung Selatan yang memang sudah menjadi destinasi wisata yang mungkin sudah tidak ada lahan. Tapi Badung Utara, Mengui, Abian Semal, Petang masih bisa. Jadi saya optimis, ya optimis sekali, dan saya anggap ini merupakan teguran yang maha kuasa kepada orang-orang Bali untuk mulat sarire, untuk introspeksi diri ke depan, ya khususnya juga kepada anak-anak muda ya, jangan hedon lagi kehidupannya, harus rajin menabung, kemudian mungkin ada suatu pemikiran investasi yang memang yang baik untuk ke depan. Karena saya merasa bahwa pandemi ini kan bisa terjadi lagi. Ya, jadi kebetulan kan saya ini bergabung dalam satu asosiasi sebagai alumni IVLP. Saya adalah alumni IVLP Amerika Serikat. Nah, jadi kebetulan kami saat ini masih banyak intens komunikasi dengan teman-teman, baik itu di Washington, baik juga di Amerika atau di sini. Dan banyak sekali memang info bahwa hati-hati loh Bali, hati-hati Indonesia. Ini sebenarnya mungkin pandemi ini mungkin bagian dari perang global. Nah, mungkin ke depan akan ada COVID tahap 2 mungkin di 2030 atau tahun sekian begitu. Jadi kalau saya mendengar berita itu, saya sudah berjanji, artinya Bali nggak bisa lagi total pariwisata. Gitu, harus ada alternatif. Baik. Jadi ini PR bersama juga kali ya, pemerintah daerah, Ada 3 hal. masyarakat. Pertama, Bali rawan Gunung Agung meletus Ya. dan Gunung Batur. Kita ada gunung api. Dan itu aktif. Dan aktif seperti kejadian 2017. Yang kedua adalah kita rentan dengan isu bom. Karena pertama sudah ada bom 1, bom 2 yang meluluh lantakkan peserta Bali. Yang ketiga rentan dengan pandemi. Jadi mau tidak mau The Island Resort ini harus berubah. Harus berubah benar. Baik, kita tahan, nanti masih ada satu segmen Senator, dan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana saudara, kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.